warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Nurika. Kali ini saya berada di Polres Ciranjang. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai Bribka Hari Agusman SH. Kan jadi mengenai data diri Bapak. Baik, nama saya Hari Agusman, sarjana hukum, pangkat Bribka. Kebetulan di Polsek Ciranjang ini saya dinas di unit Reskrim. Saya di unit Reskrim udah dari tahun 2009 kalau nggak salah sampai sekarang. Oh ya, baik. Pada kali ini saya akan meminta waktu Bapak sebentar mengenai istilah bahasa atau ragam bahasa hukum dalam tindak pidana sesuai dengan posisi yang Bapak sekarang. Ya. Baik, untuk bahas di sini kan sebetulnya dalam praktek di kepolisian tuh jarang sekali dipakai. Seperti istilah hukum, karena kan masyarakat awam kadang ada yang tidak mengerti. Hanya untuk garis besarnya saja yang biasa kita tangani di sini kayak semacam mungkin istilah laporan, istilah penyelidikan, istilah penyidikan. Mungkin bisa saya jelaskan definisinya, walaupun memang itu sendiri sudah ada di KUHP. Lalu menurut Bapak apa saja sih istilah hukum dalam tindak pidana? Kalau istilah hukum sebetulnya banyak semacam upaya paksa, kemudian penyidikan, termasuk kalau sekarang kan pimpinan kita menganjurkan untuk lebih mengedepankan dulu mediasi pun ya bisa dibilang itu masuk dalam bahasa hukum gitu. Hanya untuk garis besarnya saja, dari mulai kita terima laporan sampai ke penyidikan, istilah-istilahnya mungkin nggak banyak sih. Yang disebut laporan pun ada dua. Yang disebut laporan informasi atau bisa dibilang LI. Untuk laporan informasi itu laporan atau informasi yang dibuat atau yang diketahui sendiri oleh anggota kepolisian yang sedang bertugas. Jadi kalau ada petugas misalkan menemukan suatu diduga tindak pidana di jalan, mendapati suatu tindak pidana, itu dapat melaporkan dengan membuat laporan informasi, kemudian ditindaklanjuti, diserahkan ke bagian reskrim untuk kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Selain laporan informasi ada juga laporan biasa, laporan yang biasa dilaporkan atau diajukan oleh masyarakat, baik itu yang menjadi korban tindak pidana ataupun yang mengetahui adanya tindak pidana. Jadi laporan di sini bisa dikatakan definisinya itu dari Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Bahwa laporan itu adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga adanya terjadinya peristiwa pidana itu. Kemudian setelah polisi menerima laporan, penyidik atau penyelidik dalam hal ini membuat surat perintah penyelidikan. Penyelidikan di sini adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, untuk kemudian nantinya dapat ditentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Perkenalkan, saya Dimas Fajar Aristio dari Universitas Pamulang, jurusan Ilmu Hukum. Saya di sini ingin mewawancarai Bapak sebagai narasumber saya terkait istilah-istilah
kasus pidana korupsi. Dan langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Menurut Bapak, apa sih yang dimaksud dengan eksekusi? Eksekusi yang dimaksud pengertian dalam ruang lingkup pengadilan ialah menjalankan bentuk dari hasil putusan pengadilan yang sudah inkrah. Oh iya, seperti itu ya Pak. Baik Pak. Dan pertanyaan yang kedua, menurut Bapak alat bukti dalam kasus korupsi itu apa? Alat bukti itu terdiri dari surat, saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah, dalam kasus tindak pidana korupsi itu biasanya adalah uang, kemudian saksi, dan petunjuk. Tapi tidak terlepas dari sisanya, itu juga suka dipakai atau bisa digunakan sebagai pendukung mencari, diantara adalah keterangan terdakwa atau keterangan ahli. Baik Pak, siap. Sebelumnya terima kasih buat Ibu Nita udah meluangkan waktunya dalam tugas saya kali ini. Dan kita mulai aja kali ya. Iya. Sekarang saya mau tanya nih ke Bu Nita. Yang saya tahu di dalam hukum perdata itu kan dia lebih dikenal hukum yang mengatur keindividuan masing-masing manusia di Indonesia ya. Untuk dalam hukum perdata sendiri itu ada beberapa bagian-bagiannya kan ya. Salah satunya adalah hukum waris. Nah, saya mau tanya nih Bu, kalau dalam hukum waris itu ada istilahnya. Nah, menurut Bu Nita sendiri pengertian dari hukum waris tersebut apa sih? Gini ya, kalau menurut saya sih hukum waris itu hukum yang mengatur pembagian harta benda peninggalan seseorang yang sudah tiada dan diberikan kepada orang yang berhak, baik dari pihak keluarga atau masyarakat ya, yang membutuhkan, atau kadang ada pula diberikan sesuai dengan wasiat yang sudah dituliskan oleh orang yang memiliki harta benda tersebut gitu. Jika orang yang telah meninggal tersebut tidak menuliskan wasiat, maka cara pembagiannya tuh gimana Bu? Gini, cara pembagiannya itu seperti dalam hukum waris ada aturan dan rumusnya masing-masing dan dibagi secara rata. Umumnya jika dia memiliki anak, maka harta tersebut dapat diturunkan kepada anaknya. Tetapi jika dia tidak mempunyai anak atau suami atau istri, peninggalan tersebut dapat diturunkan kepada orang lain. Oh, seperti itu ya. Cukup itu saja sih Bu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Baik Pak, saya ingin bertanya-tanya tentang mengajukan perkara ke pengadilan agama. Itu prosedurnya gimana Pak ya? Baik, terima kasih. Terkait prosedur pengajuan gugatan atau perkara ke pengadilan agama ya. Ya, betul. Tentunya kita harus tahu dulu nih kita di mana nih daerahnya nih. Daerah hukum kita adanya di mana nih? Misalkan Mas ini adanya di Serang. Berarti daerah hukum kita mewilayahi pengadilan agama Serang. Kita datang ke pengadilan agama Serang. Di situ pengadilan juga menyiapkan beberapa antrian. Tergantung kita nih mau antrian mana nih. Ketika kita mau mendaftar gugatan, kita ngambil antriannya itu antrian pendaftaran, karena pengadilan menyiapkan antrian itu ada antrian pendaftaran, informasi, terus antrian produk. Di situ ya ada berapa di situ. Nah, di situ kita ambil antrian pendaftaran. Kita ambil pendaftaran, lalu kita tunggu ntar dipanggil sesuai antrian. Nah, setelah dipanggil, kita tentunya sudah bawa ya surat gugatan itu dan sudah difotokopi beberapa perangkap. Dan biasanya itu 7 rangkap yang kita fotokopi itu, yang kita bawa harus 7 rangkap. Setelah itu, setelah didaftarkan, lalu kita ke kasir. Ke kasir itu kita membayar biaya panjar. Berapa biaya panjarnya? Nah, disitulah sudah ditentukan sama pengadilan.